Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Suropati alias pengemis binal bertemu kembali dengan bayangan putih dari selatan. Dan bayangan putih dari selatan mendapatkan tubuh Suropati tengah terluka bagian dalam. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Wajahmu tampak pucat, dan aku dapat merasakan aliran darahmu yang tak teratur. Mendadak Suropati merasakan tubuhnya jadi limbung, matanya berkunang-kunang lalu jatuh terduduk. Ah, bocah geblek yang sok pintar, mengurus diri sendiri saja tak becus, mau berulah macam-macam. Umpat Banjaranpati seraya mendekati Suropati yang nyaris pingsan. Kakek itu segera menempelkan kedua telapak tangannya ke dada Suropati. Tenaga dalam yang bersifat lembut mengalir, membantu remaja itu untuk mengatasi rasa sakit yang diderita. Saat itu juga Suropati merasakan sebuah hawa nikmat yang mengelus tubuhnya. Semakin lama hawa nikmat itu semakin terasa membuatnya jadi terlena. Bocah geblek, rupanya kau keenakan, umpat bayangan putih dari selatan. Banjaranpati segera melepas telapak tangannya dari dada Suropati. Kalau kau memang jagoan, datang saja ke Bukit Parahyangan. Usai mengucapkan kalimatnya, tubuh Banjaranpati berkelebat cepat. Begitu tinggi ilmu meringankan tubuhnya, sebentar saja dia telah lenyap dari pandangan. Bukit Parahyangan terselimut kabut puncak bukit yang berwarna hijau kehitam-hitaman, menjulang ke atas membentuk kerucut terpotong. Sebuah jurang menganga lebar berkelok memagari kaki bukit. Jurang itu tak terukur lagi dalamnya. Hanya binatang-binatang bersayap yang berani bermain-main dekatnya. Di lereng bukit itu, sebuah istana kecil berdiri megah. Beberapa orang berpakaian serba hitam tampak berjaga-jaga. Raut wajah mereka rata-rata menampakkan kebengisan. Tangan mereka yang kekar berotot memegang sebuah perisai dengan golok terselip di pinggang. Di bagian dalam, Brajadenta tengah bercengkraman bersama para gundiknya yang berwajah cantik dan bertubuh sintal. Tiada henti-hentinya Brajadenta mengeluarkan tawa sambil memegang-megang tubuh para gundiknya. Kau sangat cantik, Mayang, puji Brajadenta kepada salah seorang gundiknya. Gundik bernama Mayang itu tersenyum menggoda. Melihat senyumnya memikat, mata Brajadenta berbinar. Kau memang sangat cantik. Brajadenta mencium pipi Mayang. Kakang, Brajadenta jangan berlebihan, ujar Mayang pura-pura jual mahal. Aku tidak berlebihan, Mayang. Kau memang sangat cantik. Pipi Mayang merona merah mendengar pujian Brajadenta. Dengan serta-merta dipeluknya tubuh Brajadenta. Si Dewa Maut segera balas memeluk. Bibir Mayang dipagutnya dengan ganas. Melihat hal ini, para gundik Brajadenta yang lain menjadi iri. Bibir mereka cemberut. Mereka cepat melengos ke arah lain. Kalian jangan marah, ujar Brajadenta. Kalian pun akan mendapat giliran. Ayolah, segera mendekat kemari, sayang. Seketika, para gundik Brajadenta berhamburan memeluk tubuh tuannya, dan si Dewa Maut pun menjadi kewalahan. Brajadenta tak sempat berkata-kata lagi.
Bibirnya lumat terkena ciuman para gundiknya. Baru saja Brajadenta menikmati pelayanan para gundiknya, di luar terjadi kegaduhan. Tak lama, seorang pengawal sudah menunggu keasikannya. mengganggu keasikannya. "Ada apa di luar Pragota?" tanya Brajadenta pada pengawal yang baru datang tergopoh-gopoh. "Prajurit kerajaan menyerbu," lapor pengawal yang dipanggil Pragota. "Bang, Dedamit busuk," umpat Brajadenta sejadi-jadinya. "Segera enyahkan mereka, Pragota. Jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup." Melihat amarah Brajadenta yang meluap, Pragota segera mengundurkan diri. Tubuhnya berkelebat membantu bawahannya yang tengah bertempur. "Kau tak perlu risau, Kakang," hibur Mayang. "Semua pengawal Kakang adalah orang yang sakti, apalagi si Pragota itu. Tentu mereka akan sanggup mengatasi para prajurit kerajaan." Brajadenta hanya tersenyum dingin. Brajadenta langsung memagut bibir Mayang. Para gundik si Dewa Maut yang lain segera menyerbu. Tak lama kemudian, mereka sudah bergulat dengan nafsu birahi. Brajadenta tertawa-tawa menghadapi keroyokan itu. Usianya yang sudah mendekati setengah abad masih bisa menunjukkan keperkasaannya. Seperti tak punya lelah, si Dewa Maut meladeni hasrat hatinya yang menggelora bak lautan api yang tak terpadamkan. Di luar, para pengawal Brajadenta berjuang mati-matian menghadapi amukan prajurit kerajaan yang bertempur bahu-membahu. Bangkai-bangkai manusia tergeletak di tanah tak berharga. Diiringi sambaran pedang dan ayunan golok, darah menyembur bagai pancaran mata air yang tak pernah kering. Teriakan kematian membahana menyayat telinga. Prajurit kerajaan yang jauh lebih banyak terus merangsak para pengawal Brajadenta pun memberi perlawanan gigih. Mereka yang rata-rata berasal dari golongan hitam sedikit pun tak punya rasa gentar. Di medan pertempuran bagian selatan tampak seorang kakek tengah mengamuk bagai malaikat pencabut nyawa. Sekali tangannya terayun, 3-4 pengawal Brajadenta terjungkal menyemburkan darah segar. Kakek yang tengah mengamuk itu tak lain Pramubagas yang menjadi pemimpin penyerbuan itu. Usianya sudah lanjut, sedikit pun tak menampakkan kewalahan menghadapi keroyokannya membabi buta. Memang, setelah berhasil menyembuhkan tangannya yang patah karena bertarung melawan bayangan putih dari selatan, Pramubagas segera memimpin penyerbuan ke istana Brajadenta yang telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Di tengah-tengah keasikannya bertarung, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat memapaki serangan Pramubagas. Plak! Tua bangka tak tahu diuntung. Sudah mendekati liang kubur, masih suka membuat perkara. Rutuk bayangan yang baru saja memapak serangan Pramubagas. Ternyata dia adalah Pragota. Kakek itu hanya mendengus lalu mengayunkan tangannya. Namun Pragota cepat berkelit dengan menggos ke samping sehingga pukulan itu tak mengenai sasaran. Pramubagas segera menyambung serangan dengan melepas tendangan. Pragota pun tak mau tinggal diam, tubuhnya melejit ke atas. Begitu di udara, tubuhnya meluruk melepas hantaman ke dada Pramubagas. Pramubagas berkelit dengan melompat ke samping seraya menyalurkan seluruh tenaga dalam ke tangan kanan. Begitu lawannya mendarat, kedua tangannya dihentakkan. Bus! Sebuah pukulan jarak jauh Pramubagas menyambar. Namun Pragota cepat mengemposkan tubuhnya ke atas, sehingga serangan itu luput. Bagaimana selanjutnya pertarungan mendebarkan ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.